tadi kita dapatkan bahwa energi-energi ini sangat antusias. Kira-kira begitu, Mbak Nun, monggo. Saya langsung bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya merasa harus saya bukakan pintu sekarang. Karena saat ini mendengar ada yang nyanyi tadi pakai pengantar berlomba-lomba membuat kebaikan gitu ya. Terus kemudian ada penelitian. Itu semua kan ada muatannya, yang ada komplikasinya, ada paradoksnya, ada pertentangan-pertentangannya kan. Hidup itu gitu, tidak semudah yang Anda omongkan dan setiap kata harus diteliti kembali oleh setiap anak maknya. Jadi gini, misal sekarang ada kuesioner ya. Jadi hidup itu kan ada dua, satu realitasnya, nomor dua yang ngelihat realitas. Nah, misalnya sekarang kamu dengar adzan, terus kamu bilang adzannya enak atau tidak enak. Oh, ada adzan. Kalau yang dengar kucing, kalau yang dengar itu kambing. Nah, saya khawatir nabi-nabi, hampir semua nabi-nabi disuruh mengembala kambing itu karena memang umat itu akhirnya wedus kabeh. Saya khawatirnya seperti itu. Memang wedus gitu kan. Medsos isinya ya wedus niku. Nesang. Jadi gini. Jadi kan realitas itu tergantung yang melihatnya, betul enggak Mas? Jadi tergantung algoritma dan outline berpikir atau substansi atau metodologi yang ada di otaknya yang melihat. Sama dengan Quran itu bahasa Arab atau bukan? Al-Quran itu fakta realnya, teknisnya dia berbahasa Arab. Tapi yang bicara siapa? Allah. Beda nggak kalau Allah yang ngomong bahasa Arab dengan orang Arab ngomong bahasa Arab? Beda. Sekarang gue ngomong dancuk gitu ya. Ketika Anda ngomong itu di mall Amerika, ada yang paham nggak? Jadi berefek nggak dancuk tadi? Nah, jadi hidup itu harus Anda perhatikan dialektika antara kedua. Jadi semua sekolahan di dunia ini kan berasal dari cara melihat, cara pandang, metodologi. Nah, selama ini di Indonesia dulu dipimpin oleh Pak Nurholis Majid itu menurut saya tidak begitu setuju ya. Jadi intelektual Muslim kita itu melihat Quran sebagai objek. Cara yang melihatnya pakai pikiran Barat, pakai metodologi Barat. Itu yang dilakukan Cak Nur juga gitu ya. Nah, saya terbalik. Saya tuh ngelihat hidup dunia Indonesia atau apapun saja itu secara Al-Quran. Jadi Al-Quran itu metodologinya, kacamatanya, cara pandangnya. Jadi dulu misalnya ada kuesioner, ada penelitian. Dulu Arswendo Atmawiloto almarhum dihukum 5 tahun karena dia meneliti tentang tokoh-tokoh dunia termasuk Nabi Muhammad, tapi korespondennya pasar. Akhirnya Nabi Muhammad menjadi nomor 12. Nah, takon wong pasar. Nah, gue takon yang masjid mungkin nomor 1, yang gereja nomor terakhir kan. Tergantung siapa yang melihat dan bagaimana cara melihat. Nah, sekarang melihat KC kemudian bikin kuesioner itu kan tidak pasti ada ketepatan dengan orang KC sendiri. Jadi harus ada ruang kosong di paling belakang, harus ada yang sifatnya eseistik, sudah apa yang belum, apa yang penting menurut Anda tapi tidak saya tanyakan, harus ada begitunya. Jadi jangan ngikut pada daftar pertanyaannya dok, karena dia belum tentu merasakan seperti Anda, belum tentu mengalami seperti Anda. Satu ya. Nah, termasuk judul kita malam ini kan apa gue Urjawa itu aku rada angel ngapalno itu. Begitu aku maca urja itu aku eling selawatan. Apa? Maula ya sholli wa sallam. Siapa ke? Sadurunge apa kuwi? Ya Rabbi bil Mustafa. Terus makositana terus ada lagi satu. Ya terus ada lagi yang wal habibul ladzi urja gitu. Aku terus kalinganku ya. Urja cinta parivartana enggak. Bagi aku pikiranku selalu multi asosiasi. Jadi saya selalu pencolatan kemana-mana dan menurut saya itu diperlukan oleh setiap manusia supaya dia tidak
terkungkung oleh satu cara pandang, tidak terkungkung oleh kesempitan atau keciutan sesuatu gitu ya. Jadi kita harus terus-menerus mengembara secara pikiran, terus simulasi, terus-menerus eksperimentasi, tajribah dan seterusnya. Nah, saya itu juga tidak apa-apa misalnya saya terus asosiasi saya ke Wal Habibul Hadi Turjasa Pahatum, ya tidak apa-apa juga, tetap bisa tak kembalikan ke tema ini, ya jangan khawatir. Tidak ada satu daun yang jatuh yang tidak bisa kita sambung dengan gunung manapun, dengan nabi manapun, semua tersambung satu sama lain. Itu namanya tauhid. Segala sesuatu itu disatukan oleh Allah dan semua ada keterkaitannya, semua ada kontekstualisasinya, semua ada hubungan timbal baliknya, kausalitasnya dan seterusnya. Terserah istilahmu apa, tapi pokoknya semua itu terkait. Termasuk tadi ketika ngomong fastabiqul khairat itu ada, coba Mas Fahmi bacakan surat Al-Baqarah sapi betina ayat 148. Al-Baqarah 148. Ya, Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Di berlomba-lomba bikin kebaikan tadi ada di ayat ini ya. Tapi itu oleh Allah dibuka dulu perspektifnya. Walikullin wijhatun. Walikullin wijhatun. Piye to cah pesantren iki? Walikullin wijhatun. Tadi kan sudah saya bilang bukan walikulli wijhatin. Walikullin titik wijhatun koma jatuh. Jadi bukan walikulli wijhatin. Kalau sambung, kalau dia menjadi mudhof ilaih, gue ramudeng tau gue. Kalau itu mudhof ilaih itu walikulli wijhatin. Tapi ini enggak, walikullin tok. Walikullin tok. Kuli itu setiap. Dan setiap, enggak pakai setiap manusia, setiap makhluk, setiap orang, setiap warga negara, enggak pakai subjek. Pokoknya setiap. Walikullin, gitu. Itu sama dengan alladzina yunfikuna fisarra'i wadharra, itu enggak pakai yunfikuna a'malahum, enggak pakai. Pokoknya kita ini pokoknya mau susah, mau senang, mau punya duit, mau tidak, selalu berbuat baik, selalu berinfak kepada umat manusia dan dunia gitu ya. Dan itu enggak pakai objek. Pokoknya setiap kali seperti itu. Jadi walikullin itu sudah satu bentuk. Jadi setiap apa saja dan siapa saja kalau di bahasa Indonesia kan ya. Aku les kondok kleru gue dudu wakul wijahatin walikullin wijahatun. Anda ngerti tata bahasa Arab, kalau disambung walikulli wijahatin, tapi kalau ini enggak, walikullin wijahatun. Jadi maksudnya gini, setiap sesuatu itu, manusia, anjing, ikan, pohon, angin, debu atau apapun saja. Nah, tinggal kamu elaborasi di breakdown lebih detail. Kalau manusia berarti yo presiden, yo pengusaha, yo tukang ojek, yo kuli pasar, yo petani, siapa aja, yo cah kace, cah duduk kace, semua itu termasuk kulin. Ya. Jadi misalnya setiap benda itu dia menghadapi sesuatu masing-masing. Wijahatun huwa muwaliha. Jadi dia harus punya dialektika tanggung jawab antara dia dengan, misalnya kalau ikan ngadepin apa? Air. Kalau angin ngadepin apa? Ruang. Ya. Kalau air kan mengalir ke tempat yang lebih rendah karena gravitasi gitu ya. Nah, sekarang Anda sebagai orang KC, Anda sebagai anaknya ibumu, Anda sebagai bapaknya anakmu, Anda sebagai tetangganya Pak siapa, Anda sebagai warga negara Jakarta, Anda sebagai warga negara Indonesia, itu punya wijahatun, punya sesuatu yang kamu hadapi, dan harus, itu yang namanya sekolah. Sekolah harus memahamkan orang untuk mengerti apa yang dihadapi. Jadi kan sekarang kan serabutan pokoknya. Kapan jadi wong muslim, kapan jadi menungso, kapan jadi makhluk, ora cetha kan itu. Makanya di Ma'iyah kita urut ya. Makhluk, insan, Abdullah, Khalifatullah kan gitu kan. Itu masing-masing beda, wijahatunnya beda gitu kan. Nah, karena semuanya itu punya konteks,
punya dialektika dengan yang dia hadapi, yang dia olah, dia maintain, dia yang mengikat dia dan dia mengikat hal itu gitu ya. Maka solusinya adalah fastabiqul khairat. Ya, maka berlomba-lomba berbuat baik. Berbuat baik itu rumangsamu gampang kok. Itu juga penuh pertentangan. Saya turunkan hujan, sementara banyak orang yang tidak mau ada hujan karena dia sakit misalnya, karena dia masuk angin misalnya. Misalnya sekarang ada banjir, ada yang seneng toh, tapi ada banjir yang orang tidak seneng juga. Jadi kita itu berbuat baik itu sangat relatif, tidak mudah. Kamu sama istri, sama anak, sama saudara, nanti yang namanya berbuat baik itu sangat relatif dan bisa menciptakan benturan-benturan. Jadi makanya kita disuruh Allah untuk selalu wijhatun sama muwaliha itu dipelajari sejak awal. Dan itu tidak ada di sekolahan, hanya di kelas Genduri Cinta ini gitu. Jadi wali kulin, setiap apa saja. Di tanganmu itu punya yang dihadapi sendiri, hidungmu sendiri, rambutmu punya urusan sendiri yang dia hadapi gitu. Dia punya acuan sendiri, dia punya konteks sendiri. Walikulin wijhatun, bukan walikuli wijhatin. Walikulin wijhatun. Setiap apa saja dan siapa saja itu punya urusan dengan yang dia hadapi, di mana dia muwaliha. Dia harus menjadi wali yang mengurusi dan membijaksanai urusan dia dengan yang dihadapi, ngerti ya? Kalau kamu istri ya kamu wijhatun suami dan anak-anakmu, maka kamu harus menjadi muwaliha. Kedua-duanya menjadi muwaliha karena suamimu juga berhadapan sama kamu dan anak-anakmu. Itu semua hal. Kalau kamu rakyat, kamu wijhatunmu adalah pemerintah, adalah globalisasi, adalah konglomerat, adalah macam-macam itu ya. Terus kamu harus menjadi muwaliha dan semua orang jadi muwali. Muwali itu orang yang mewali, orang yang membijaksanai, orang yang bersikap bijaksana terhadap segala sesuatu gitu ya. Nah ini kelihatannya mudah, jadi sebenarnya ini kita detail. Ini ayat ini tadi saya, karena tadi ada penelitian dan ada lagu tadi, terus aku mikir iki Al-Baqarah 148 iki urusan sapi wedok iki gitu. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita punya ketertiban seperti itu, kita punya detail seperti itu dan punya kepekaan terus-menerus, insya Allah uripmu jauh lebih enteng, lebih tertata, dan mudah-mudahan tuh Allah suka sama Anda. Karena kita itu sudah umroh setiap bulan aja belum tentu disukai Allah. Ya. Jadi mudah-mudahan itu membuat Allah senang sama Anda, menyayangi Anda, dan senang untuk menyelesaikan masalah-masalah Anda. Karena saya sendiri punya masalah sangat besar. Saya sedang berada di dalam satu penderitaan yang luar biasa secara pribadi. Tetapi saya juga tidak bisa wijhatunnya tidak bisa tentukan. Apa saya ini sedang membayar hutang dari kesalahan saya dulu-dulu? Apa saya ini sedang dihukum? Ataukah saya sedang membayar kafarat? Ataukah saya ini sedang membayar mahar kepada Allah supaya saya dinikahi sama Allah di surga gitu kan? Saya tidak tahu yang mana, karena kita tuh tidak tahu. Kalau manusia itu kan, makanya judul ini sangat bagus supaya kita tahu bahwa kita tuh lebih banyak tidak tahu gini. Kenapa? Allah kan mengampuni siapa saja. Aku tidak peduli, aku ampuni dosamu meskipun sebesar gunung, seluas bumi aku ampuni. Aku tidak peduli kata Allah. Kalau Allah, nek kita itu tidak punya kemampuan untuk memaafkan dan mengampuni orang karena kita itu tidak tahu. Kalau Allah tahu orang ini sudah insaf atau belum, Allah tahu. Kalau kita dan suami kita, istri kita atau sahabat kita tidak tahu. Maka kita untuk memaafkan itu tetap ada ragu-ragunya gitu kan. Nah itu makanya apa tadi? Makanya untuk ngomong ini kan jadi kita nanti berangkatnya Rahman Rahim. Jadi Al-Quran itu ibunya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rahimnya adalah Rahman Rahim. Nah Rahman Rahim aja tidak akan pernah bisa kita ketahui persis karena Rahman Rahim itu selalu. Saya inginnya saya menulis 1000 tulisan tentang Al-Fatihah tok. Kalau perlu Bismillahirrahmanirrahim tok, kalau perlu Rahman Rahim tok, kalau perlu Bismi tok. Bismi tok bisa saya tulis 1000 tulisan. Bismi saja. Jadi bukan
Bidzikrismillah, tapi bismillah. Karena terjemahannya kan di mana-mana kan dengan menyebut nama Allah. Kalau dengan menyebut nama Allah bahasa Arabnya bidzikrismillah. Bidzikri ismillah. Ini enggak, ini bismillah tok, enggak pakai dzikri, enggak pakai menyebut. Dan itu kemungkinan sangat banyak dan saya yakin ini botol ya. Kata botol itu luas apa sempit? Karena di dalam kandungan kata botol itu ada kemungkinan botol plastik, botol kaca, botol logam, botol kan? Ada botol yang tinggi, ada yang pendek, ada yang luas, ada yang gede, ada yang kecil, itu macam-macam. Tapi begitu saya bilang tak tambah satu kata botol plastik, maka yang non plastik tidak termasuk. Jadi dia menyempit tuh, enggak? Botol plastik aqua berarti yang pristine, yang lain-lain tidak berlaku, yang berlaku cuma aqua. Jadi semakin panjang kata-kata itu semakin sempit realitasnya pada kasus itu ya. Meskipun setiap kata yang kita tambahkan itu juga mengandung keluasan yang juga sama luar biasa. Jadi hidup itu teman-teman sekalian tergantung Anda. Meskipun Quran sangat lengkap, tapi kalau Anda itu kambing, ngambus-ambus doai gitu ya, tidak serius, tidak benar-benar menggunakan hati nurani dan akal. Ngomong hati nurani aja ada hati sanubari, ada hati nurani. Hati sama nurani bedanya apa, Mas? Tidak jelas toh? Pernah ada yang bisa menjelaskan dosenmu, profesormu, ulamamu? Hati sama nurani, mbok pakai nurani itu. Maksudnya kan sama dengan mbok pakai hati sama aja toh? Terus ada hati nurani di double, sama dengan ilmu pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan beda enggak? Ilmu sendiri, pengetahuan sendiri. Terus kita jadikan satu ilmu pengetahuan. Beda loh, nanti dulu. Kamu harus tahu persis sebisa mungkin ya, berusaha untuk tahu persis. Nurani, hati sanubari siji meneh. Bedanya sanubari sama nurani apa? Kan enggak jelas juga. Enggak ada penjelasannya. Kamu tanya sama ahli bahasa juga enggak bisa. Enggak bisa. Makanya kita itu harus kritis terhadap semua yang kita terima. Karena ini kelihatannya era informasi di abad 21, intinya sebenarnya faktanya adalah disinformasi. Banyak sekali manipulasi, banyak sekali kedengkian-kedengkian di antara manusia atau kelompok-kelompok yang membuat informasi yang disampaikan menjadi tidak jujur, tidak adil, kan banyak sekali gitu ya. Termasuk saya korban dari ketidakadilan yang luar biasa. Jadi saya sendiri mengalami ketidakadilan dan disinformasi yang luar biasa yang menyangkut saya juga. Kenduri Cinta 23 tahun, siapa yang besok-besok nulis? Selain Kenduri Cinta apa? Forum di Jakarta yang sampai 23 tahun, mungkin sampai 25 sampai 30 akan tetap terus berlangsung. Ada? Pernah tahun berapa, abad berapa di Jakarta ada forum sampai 23 tahun terus setiap bulan. Itu penting enggak? Apakah Museum Rekod mencatat? Apakah Ma'iyah masuk Muri? Nah iya, jadi katanya abad informasi. Faktanya apa? Itu banyak manipulasi dan penggelapan. Saya menyebut Indonesia itu kan awal penggelapan, bukan pencerahan, bukan abad pencerahan, tapi abad penggelapan. Karena di situ manusia disempitkan menjadi materialistik dan pedagang. Yang memimpin saya akan pedagang. Semua itu untuk dagang. Sampai akhirnya kamu masuk fakultas apapun, kamu fakultas apa? Elektro. Ya? Elektro. Yang UIN siapa? UIN. Fakultas Suluddin. Oke. Kira-kira nanti ujungnya sama enggak dia sama Anda? Maksudnya yang dicari sama enggak? Kerja di mana, dapat uang berapa gitu kan? Podo itu Mas. Kenapa tidak sejak awal kamu diajarin berikhtiar? Kenapa sejak kecil kamu tidak dilatih untuk entrepreneurship? Akhirnya kan mau sarjana elektro, materialisme juga, gitu. Mau sarjana usuluddin, materialisme juga. Sekarang Anda jadi pengusaha jelas materialisme, tapi Anda jadi ulama, jadi ustadz, materialistik enggak? Karena Anda juga tidak dijelasin materialisme itu apa. Coba Mas, Anda orang usuluddin ya. Kalau Anda mendengar kata materialisme itu apa saja asosiasinya? Sebut tiga. Uang. Oh ya. Terus? Oke. Mall itu termasuk mall.
materialisme ya, mobil mewah, rumah indah, ya, gedung indah gitu ya. Sekarang saya tanya, kalau masjid yang indah, materialisme atau bukan? Di tau gue. Kalau masjid indah, itu termasuk materialisme atau tidak? Kok enggak? Jadi kan kalau itu kan tergantung ya. Kalau takmir masjidnya mengolah jamaahnya untuk membangun imannya, takwanya dan seterusnya. Jadi mungkin substansinya bukan lagi materi masjid yang indah, tapi substansinya menjadi pembangunan muslim jamaahnya kan gitu. Kan gitu Mas. Sekarang gini, pecimu itu materialisme atau bukan? Kalau orang melihat kamu pakai peci ini, Tri pakai ini, ada nggak yang menyangka dia orang Buddha? Andaikan kamu buta pecian, kamu tetap disangkai Muslim toh? Berarti itu materialisme namanya. Berarti kamu menyerap orang untuk salah sangka siapa kamu yang sebenarnya dengan hanya karena peci, betul nggak? Gitu. Serbannya kiai itu yang sing nganggo apa? Apa itu jenenge? Kayak kodong ya. Terus sama serban gitu, sama tasbihnya. Itu kan materialisme atau bukan? Kalau itu menciptakan anggapan orang yang kemudian tidak cocok sama realitas orang yang pakai tasbih, kan jadi materialisme. Makanya hati-hati, di MAI-nya kan tidak ada aturan. Kita tidak menomorsatukan materi sama sekali. Kamu peci monggo ndak pakai baju kaosan kan masalah gitu. Angger ojo muda kan gitu. Nek muda urusane wis. Ya nek muda-muda dhewe ndek gerdu kono ya. Jadi ngerti ya Mas, jadi kita berpikir substansial, kita berpikir hakiki di MAI. Jadi kadang-kadang orang lupa bahwa karena saya Kiai Haji, orang menyangka saya orang alim enggak? Oh dia Kiai Haji. Itu kira-kira materialisme enggak? Hanya karena dua kata, dua huruf K sama H, saya disebut orang soleh, betul enggak? Itu kan menipu orang, betul enggak? Betul enggak? Jadi sekarang jangan tertipu, Anda orang maknya nomor satu, jangan tertipu. Jangan tertipu oleh apapun saja, apalagi materialisme. Ojo ketipu sing ketok moto atau yang kasat mata atau sing kadunyan lah gitu. Dan seterusnya itu banyak sekali, kamu cari sendiri nanti yang namanya materialisme itu. Sekarang ngomong mengenai fastabiqul khairat tadi juga jangan. Dulu saya perjuangan dulu jilbab kan tahun 80-an akhir tuh saya bikin kemana-mana drama lautan jilbab, dan waktu itu yang jilbaban itu cuman tidak ada 1% dari kaum muslimat, tidak ada 1%. Nah jilbab itu baru mulai belum lama, 90-an sedikit demi sedikit sampai 2000-an, dan sekarang hampir semuanya. Sekarang 95% lah wanita muslimah. Saya toko Cina di Malioboro, di Solo, di Jogja, saya dengar dia melarang karyawannya pakai hijab, tak parani, tak gedor, tak gebrak mejone Mas, tak tuting-tuting pakai Jawa Timur. Nek marah pakai bahasa Timur itu enak Mas, buat ngancuk kan ya. Saya enggak pernah pakai bahasa Indonesia kalau begitu. Kalau saya marah di Abu Dhabi aja coro Jawa kok. Wancane taek polisi-polisi. Mereka enggak ngerti toh. Nah, iya, enggak ada masalah, enggak ngerti kok. Jadi kamu kalau stres cari kambing kamu maki-maki. Oh dasar wedhus kowe. Orang ngerti wedhus tenang wae. Nah makanya sekarang ini kan bahkan bukan hanya kambing, rakyat, netizen atau umat ini pun tidak ngerti dimarahi, betul loh? Tidak ngerti disindir juga, tidak ngerti substansi, tidak punya alat untuk menerima kebenaran, karena dipenuhi oleh dengki, dipenuhi oleh egoisme, dipenuhi oleh kepentingan golongan dan seterusnya, sehingga kebenaran sangat sukar masuk. Itu berarti rodo wedhus orang. Jadi hasilnya jadi wedhus lah Mas, yang meh-meh wedhus lah gitu kan gitu. Oke ya, jadi ini saya nyicil banyak sekali hal yang ada di sekitar Anda dan Anda harus hati-hati. Nah sekarang gini, Mi, sekarang kan kita ini Anda jamaah KC, Anda muslimah, Anda anaknya Bu ini, Pak ini, kakaknya
di ini di itu gitu ya, dan seterusnya. Anda umat Islam, Anda warga negara Indonesia gitu kan. Itu kan muwalihanya kan macam-macam, wijhatunnya macam-macam. Karena wali kulin tadi itu. Jilbab itu juga termasuk dalam kulin itu. Yang jilbab itu yang menghadapi, dan nek jilbab iso ngomong dan duwe pikiran. Jilbab apa tapi nek gonceng ngomongin nemen ngene iki sampai deklong iku apa jenenge. Gegere arek-arek iku. Sampai gegere iku mlebu kayak sundul bolong akhirnya ya. Soale ngene oleh. Itu kan jilbabnya sebenarnya kan protes. Gue iki jilbaban tapi kelakuanmu koyo ngono kan gitu kan. Jadi itu namanya kulin. Jadi banyak kita harus punya imajinasi atau asosiasi terhadap segala sesuatu yang berada dalam dialektika intelektual, dialektika emosional, spiritual dan semuanya. Semua begitu. Sekarang bayangin kalau kamu ke losmen dengan wanita yang bukan istrimu, umpamanya ya. Kira-kira selambunya ngomong apa? Kira-kira dipannya ngomong, kasurnya ngomong apa? Asu cacayi. Anda bayangkan, makanya Anda harus mendengar suara yang tidak terdengar. Anda harus bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Karena Allah sifatnya adalah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Anda harus jadi Allah itu tidak bisa dilihat oleh semua makhluk. Allah bisa melihat semua makhluk karena dia sangat lembut dan sangat mengabarkan. Nah, kalau bisa Anda punya latiful khabir, punya latihan untuk latif al khabir itu. Makanya dipelajari. Nah kan jadi angin aja kan ngomong tentang Anda. Apalagi malaikat yang mengawal Anda kan tiap hari semuanya batin. Bajingan caca orang tahu nyopo aku. Tulanan itu kan kita itu kan sudah dimaki-maki oleh banyak hal dalam hidup kita yang kulin tadi itu. Kita dimaki-maki banyak yang menyesali kita, banyak yang kecewa sama kita, banyak yang memaki-maki kita, banyak yang menuding-nuding kita, cuman kita nggak dengar aja. Nah semakin lama kita semakin tidak bisa mendengarkan, betul kan? Di Al-Quran Allah selalu menyebutkan maha mendengar dulu baru maha melihat. Sami'un basir, sami'un alim. Mendengar dulu. Makanya dalam kasus biologi, kalau ada anak tuli itu lebih parah keadaannya masa depannya dibanding anak buta, betul enggak? Buta yang cum laude dokter ya banyak, ya enggak? Buta yang jadi ulama juga banyak ya. Tapi kalau tuli kan susah mas. Makanya nomor 1 pelajaran itu adalah belajar mendengar. Jadi kurikulum 1 ngerungokke. Nah di KC ini kan menurut saya tidak mengalami ada forum seperti KC. Anda ini tidak hanya krungu. Kalau bahasa Jawa itu krungu, ngerungokke, mendengar. Nek krungu itu apa? Terdengar. Nah Anda mendengarkan. Kalau orang baca Quran Allah mengatakan fastami'u lahu, itu mendengarkan bukan krungu. Kita kan cuma nek bahasa Jawa krungu ya bahasa Indonesia rano tuh. Karena bahasa Jawa lebih kaya dari bahasa Arab, Inggris atau Melayu. Apalagi nyimak gitu ya. Jadi misalnya gini. Poso itu bahasa Arabnya apa? Mas. Soma, Yasumu, Soman atau Siaman gitu, tergantung gitu ya. Oke, poso ya. Kalau Masani, mempuasai. Saya seneng sama cewek itu saya puasai. Senin Kemis 3 bulan, mudah-mudahan dia seneng sama saya juga. Itu namanya masani. Ada bahasa Arabnya? Harus kalimat, tidak bisa kata. Kalau bahasa Jawa masani cukup. Kalau bahasa Arab yasumuli, ana asumuli, hada kan gitu. Jadi misalnya bonek, tidak bisa di bahasa Inggris kan? Tidak bisa. Nekat, tidak bisa ada bahasa Arabnya. Kata nekat itu hanya ada di bahasa Jawa dan itu pun di Surabaya mergo perilaku budayanya kayak gitu ya. Jadi contohnya lagi, kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Wah mas, kalau dalam pelajaran di Usuluddin, limadha huwal iblis la yasjudu ila Adam. Itu pas aku itu cari-cari alasan aja. Iblis mengatakan
engkau menciptakan aku dari api sedangkan manusia dari tanah, maka aku lebih tinggi. Itu menurut saya itu kompensasi dia karena dia merasa keliru. Iblis itu menurut saya dia tuh kesusu, Mas. Sujud itu dia pikir suruh nyembah. Karena dalam bahasa Arab menyembah dan mengabdi sama, ya'bud, betul enggak? Atau yasjud sama. Jadi sujud itu kan kalau sama ibu kan sujud kalau hari raya ya. Sama dengan menyembah enggak? Kita sujud kepada guru pun oke, sama kiai juga oke, tapi kan enggak nyembah. Nah kalau bahasa Arabnya sujud itu apa? Mengabdi itu na'budu atau a'budu, ya'budu, menyembah juga sama ya'budu. Jadi bahasa Arab itu enggak kaya. Saya tidak mengatakan bahasa harusnya dulu Quran dipilih Allah dalam bahasa Jawa. Kok ruwet gue. Ruwet gue wong saiki. Ruwet kok Quran itu kandel banget wong saiki ambu wae macam-macam, ono pesing, ono tengi, ono amis, ono perengus, ono badek, ono 30 lebih sampai 40 itu hanya bau busuk aja. Bahasa Inggris kan cuma bad smell aja. Kalau Jawa tuh wah, padi aja ya, pari, beras, gabah, terus engko karak, entep, ya itu macam-macam, Mas. Jadi kita itu sangat detail bahwa Allah tidak memilih bahasa Jawa untuk memfirmankan Al-Quran, itu punya pertimbangan sendiri. Mungkin karena orang Jawa itu rata-rata, orang Indonesia itu rata-rata sudah masuk surga. Aku GR gitu aja biar khusnudon. Karena saya tidak tega Anda masuk neraka, sebagaimana Anda juga jangan tega saya masuk neraka ya. Jadi saya tuh sampai gini, Mas, kalau ada orang ngaji walladzi ja'ala itu ya, kira yang tinggi itu saya membayangkan itu manusia sedang berjuang untuk terbang menuju langit supaya diterima oleh Allah, untuk mendapat ridho Allah. Itu dengan Allahu Akbar tuh kayak orang langit, kayak orang naik ke langit, karena orang pergi ke akhirat. Jadi Arab itu lagunya seperti nuansa orang yang mencari akhirat, mencari Allah dan melakukan perjalanan usaha ikhtiar untuk sampai ke akhirat. Sementara Jawa itu enggak. Kalau Jawa itu misalnya apa? Anjas morari mami mas mirah. Itu enggak cari surga, sudah di surga itu. Terus kari leha-leha, sekali rokokan, sekali senden-senden, terus gitu ya. Itu saya tidak mengatakan pasti seperti itu, tapi aku bayanganku menunggu. Nek wong Jawa itu sebelum Islam datang pun dia sudah menemukan hakikat hidup dan hakikat akhlak yang baik gitu loh. Sunda Jawa sama aja, penemuannya luar biasa. Maka saya menyebut Sunda Jawa dengan Islam itu sama dengan tumbuh ketemu tutup, Mas. Orang sudah cari sendiri secara muamalah, cari Allah, cari hakikat hidup, cari kebaikan, cari segala macam, sudah dicari sendiri tanpa agama oleh orang Jawa dan Sunda, bahkan mungkin oleh orang seluruh Indonesia, seluruh Melayu gitu ya. Terus Quran datang itu untuk ngasih, untuk supaya diresmikan aja. Misalnya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, itu untuk meresmikan ngunduh wong pakarti gitu ya. Nah, bahasa Jawa, bahasa Sunda banyak sekali kata-kata mutiara yang sangat mengandung ajaran agama yang luar biasa, padahal belum ada agama pada waktu itu. Waktu Sunda Wiwitan belum ada agama, tapi sudah menemukan hakikatnya dan substansinya. Gitu ya, Mas ya. Tapi ini jangan terus, dari mana Cak sanatnya? Sanat subuh bangun. Sanat itu untuk apa toh? Sanat itu untuk ilmu hadis dan segala informasi dari Rasulullah. Anda butuh asbabul wurudnya, kalau dari Allah asbabun nuzulnya gitu ya. Sekarang kalau orang nulis puisi butuh sanad enggak? Pidato presiden butuh sanad enggak? Kecuali dalam pidato itu mengutip Rasulullah, itu harus jelas sanad. Sanad itu penting untuk referensi dan verifikasi sejarah, tapi tidak semua hal. Banyak yang sanadnya saya banyak ngomong hal-hal yang kalau dicari yang paling pertama ngomong gitu ya saya. Jadi sanadnya saya. Kamu enggak bisa ketemukan di kitab-kitab kuning yang manapun, kitab hijau, kuning, coklat, lorek, tidak ada. Baru kita di KC yang ngomong gitu, hanya di Ma'iyah kita ngomong gitu. Misalnya soal walikulin tadi itu, nggak ada itu. Anda cari di kitab kuning kayak apapun, nggak ada. Itu bukan walikulin. Saya sudah curiga tadi, keliru macamnya, bukan walikulin. Rata-rata keliru.
Rata-rata karena dia berpikirnya itu apa? Default ya, default itu baku, pakem sebagaimana biasanya orang. Ternyata di situ enggak. Walikulin itu sudah satu complong, baru wijahatun. Jadi setiap sesuatu, setiap apa saja, setiap tok punya wijah, punya kiblat atau punya sesuatu yang dihadapi, punya sesuatu yang dia harus berurusan. Dan dia menjadi muwalinya, dia yang harus memanage itu. Dia menjadi muwali. Dia yang harus maintenance, bikin maintenance sebaik mungkin. Gue gawe warung yo, Anda harus mewali warung itu gitu. Dan warung itu wijahnya apa? Warung itu wijahnya adalah nyenengin orang supaya Anda disenengin dengan dia bayar kan gitu kan. Dan seterusnya lah, itu harus ditemukan. Wijahatunya itu ditemukan. Setiap segala sesuatu, apa saja, tidak tergantung manusia. Manusia aja macam-macam kok. Anda sebagai Anda beda, Anda sebagai Muslim dengan Anda sebagai orang Jakarta, beda dengan Anda sebagai orang global, beda dengan Anda sebagai warga negara Indonesia, beda dengan Anda sebagai alumnus sekolah mana, beda dengan Anda sebagai ahli elektro, beda-beda. Aku tanya, di kampusmu ada kurikulum membangun manusia enggak? Membangun Anda supaya pinter elektro toh? Supaya jadi sarjana elektro. Menungsonya digarap orang. Sebagai manusia Anda pernah dikasih kurikulum enggak? Enggak ada toh. Jadi seluruh dunia ini tidak ada pendidikan yang membangun manusia. Betul enggak? Jadi sekarang kita mau masuk sedikit ya, supaya saya tidak terlalu panjang ya. Ini kan sekarang kita sebagai orang Indonesia, satu tok ya. Kita sedang berada dalam keadaan yang kayak gini. Wallahu alam, penilaian Anda saya tidak, aku kurang ngarani ya. Mungkin nanti ada pemilu, mungkin tidak, saya tidak tahu gitu. Mungkin ada begini, ada begitu, saya tidak tahu. Pokoknya kita sedang berhadapan dengan suatu keadaan negara dan pemerintahan yang sedemikian rupa. Terserah penilaian Anda, saya tidak ngarani apa-apa. Dan saya, nah menurut Anda sekarang ini tahun 2023 sampai 2024 sampai 10 tahun lagi kira-kira itu kita melakukan apa? Maknya ini kira-kira ngurusin negara apa tidak misalnya, ngurusin pemerintahan apa tidak, ngurusin pemilu apa tidak maknya ini. Anda sebagai orang maknya ngurusin apa tidak? Apakah Anda akan demo kalau ada korupsi atau tidak? Monggo. Saya tidak ada aturan di maknya, yang ada adalah akal sehat. Itu ya Mas ya. Nah makanya sekarang ini kita mau apa? Termasuk penelitian tadi itu kan, kalau dia tidak mengerti itu, si peneliti kalau dia tidak punya aspirasi seperti itu kan salah. Yang ditanyakan salah, karena lebih penting bikin pertanyaan daripada jawaban. Jawaban gampang garing ngerespon pertanyaan, tapi kalau untuk menciptakan pertanyaan itu kan butuh kecerdasan yang 10 kali lipat gitu. Makanya tidak gampang meneliti itu. Oke. Jadi menurut Anda, atau gini aja, sekarang coba kalau Anda elektro tapi kan juga ada ilmu sosialnya, ada enggak? Misalnya gini, ada kumpulan manusia atau ada gerakan peradaban, gerakan di sebuah negara. Kalau yang urusannya bareng-bareng cari laba namanya apa? Laba materi. Namanya apa? Kalau yang orang kumpul urusannya sama aja itu harus laba ini. Namanya apa? Kumpulan orang ini ada di sebuah lembaga yang namanya perusahaan. Kalau orang kumpul di masjid cari apa? Kalau terserah ya, terserah. Sekarang kalau orang bikin ormas itu tujuannya apa? Kalau orang gini, yang paling gampang, bikin parpol tujuannya untuk ikut berkuasa, syukur menguasai semua gitu ya. Ya. Kalau bikin parpol, kalau bikin ormas, ya kadang-kadang ikut parpol, kadang-kadang tidak gitu ya, tidak jelas gitu ya. Pokoknya kalau perusahaan cari uang bareng-bareng, cari laba bareng-bareng. Kalau Anda kumpul jadi sebuah pemerintahan, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk melaksanakan tugas mengurusi rakyat dan negara, ataukah punya tujuan sendiri? Selama ini menurut Anda mereka ngurusi rakyat apa enggak? Kue lo sih ngomong loh. Ya, itu terserah. Saya tidak ngeklaim, saya tidak ngarani, saya tidak judging ya. Saya tidak menilai. Pokoknya saya cuman
menanyakan kepada Anda, ada orang kumpul itu tujuannya beda-beda. Kalau kumpul tanggal 19 di Senayan, tujuannya untuk apa? Terus ada tamu dari Argentina datang, tujuannya untuk bikin gol, gitu kan? Meskipun akhirnya kegulan, entah 3-1, entah 5-1, entah 8-1, mau gue tak karepmu. Gue sing ngomong lo ya. Pak Yong, Pak Sintayong niki di sampeyan diarani kalah 8-1 gitu. Nah itu enggak, itu semua kita kan bukan sedang memastikan, kita itu sedang simulasi berpikir.